Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Atik Rahmaniar MPD. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melihat dunia dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam membangun akhlak dan kepribadian umat manusia. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema peran bimbingan dan konseling pendidikan Islam dalam mengatasi kasus bullying. Bullying atau perundungan merupakan salah satu permasalahan serius dalam dunia pendidikan pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti ejekan verbal, penghinaan, kekerasan fisik, pengucilan sosial, hingga perundungan melalui media digital. Perilaku ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar bagi korban. Korban bullying dapat mengalami penurunan kepercayaan diri, gangguan emosional, trauma psikologis, bahkan bisa kehilangan motivasi dalam belajar. Jika dibiarkan, bullying dapat merusak iklim pendidikan dan menghambat terbentuknya generasi yang sehat secara mental dan moral. Hadirin sekalian, dalam pandangan Islam, bullying merupakan perbuatan yang jelas dilarang karena bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk saling menjaga kehormatan dan menjauhi segala bentuk penindasan termasuk bullying. Hadirin yang berbahagia, disinilah bimbingan dan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang strategis. Bimbingan dan konseling tidak hanya menyelesaikan masalah peserta didik, tetapi juga membina kepribadian dan akhlak mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ada 3 peran utama bimbingan dan konseling pendidikan Islam dalam menangani kasus bullying. Yang pertama yaitu membantu korban bullying. Melalui proses konseling, korban dibimbing untuk menguatkan mental, memulihkan kepercayaan diri, serta menanamkan nilai sabar, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Korban juga diberi ruang untuk didengar dan dipahami sehingga tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalahnya. Yang kedua ada membimbing pelaku bullying. Pelaku tidak hanya diberi sanksi, tetapi juga dibina agar menyadari kesalahan, menumbuhkan empati, serta diarahkan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia. Yang ketiga, melakukan pencegahan bullying. Bimbingan dan konseling pendidikan Islam berperan menanamkan nilai ukhuwah Islamiyah, kasih sayang, saling menghormati, dan kepedulian sosial sejak dini. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai inilah yang menjadi dasar untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari bullying. Hadirin yang saya hormati, dengan mengintegrasikan nilai hadis dalam bimbingan dan konseling pendidikan Islam, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga menjadi tempat pembentukan karakter dan akhlak. Pendidikan yang berhasil bukan hanya mencetak siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga kuat secara moral dan emosional. Mari kita bersama-sama menolak segala bentuk bullying dan mendukung peran bimbingan serta konseling pendidikan Islam sebagai upaya membangun generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.